Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Shalom. Saya Abimanyu, saya sedang praktek stase di GKJW Jombang. Saya akan melayani ibadah keluarga pada hari ini, dan ibadah keluarga pada hari ini akan dilaksanakan di Pepantan Karangmojo. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga kita pada hari ini dengan kita terlebih dahulu menundukkan kepala kita dan dalam hati kita masing-masing terungkap pengakuan yang demikian. Ibadah kita pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih karunia-Nya. Juga dari anugerah dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 353 bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami, hamba-Mu ini, hadir pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kita, Engkau mau menyertai ibadah kita pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, agar berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami sebentar lagi juga akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tolong kiranya Engkau berkati hati kami, Engkau berkati pikiran kami, agar apa yang kami baca, agar apa yang kami renungkan,
bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa dari kami, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Kolose 3, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kolose 3, ayat yang pertama sampai yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus memperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 52 bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Shalom. Kabarnya baik ya? Ini pertama kali saya ke Karangmojo. Sungguh senang rasanya
hati ini akhirnya bisa melihat salah satu pepantan dari GKJW Jombang. Saya sudah 2 bulan lebih di GKJW Jombang ini sebagai stase, tapi belum pernah sekalipun ke pepantannya. Baru ini, ya puji Tuhan dapat kesempatan. Ya, di hari ini saya ingin bertanya dulu. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, pernah enggak membeli satu barang tetapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya? Terus bingung, piye carane iki? Dipite opo iki? Dipiye nih? Terus akhirnya membaca buku panduan. Ada buku panduannya. Oh, harusnya gini. Oh, harusnya gini. Oh, harusnya. Akhirnya ngikuti panduannya. Terus bisa. Pernah apa mboten? Pernah ya? Atau mungkin melihat acara masak di televisi. Melihat acara masak terus kok koyo enak. Kok koyo sedep, dicoba karena rodok ribet dan ada bahan-bahan yang susah untuk ditemui. Akhirnya gak usah nggih iki lah, gak apa-apa. Dikurangi sidik lah bahannya, gak apa-apa. Terus ketika dikurangi ternyata kok gak enak ya. Kok kayaknya ada yang kurang ya. Kok gak sesuai ya. Ketika kita mengikuti panduan step by step, itu hasilnya biasanya akan baik, akan bagus. Tapi kalau kita melewatkan satu step, itu biasanya kurang baik. Saya pernah ngekos di Jogja, terus pengen masak sendiri. Setelah itu saya itu bingung masaknya gimana. Terus nggak pernah masak sebelumnya, akhirnya telepon ibu, Bu ini masaknya gimana? Ini masukkan ini, masukkan itu, masukkan ini, masukkan itu gitu. Karena saya agak bingung, wis lagi gak usah lah dilebokne. Ini gak usah dilebokne, terus nggak enak. Ternyata hasilnya nggak enak. Terus sama ibu, mangkane lek dikandani nurut. Iki kudu nglebokne ngene, iki kudu nglebokne ngene, pas iki. Oh. Ternyata memang harus mengikuti panduan. Kalau nggak mengikuti panduan, nggak enak hasilnya, kurang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang beriman? Apakah juga mengikuti panduan? Atau ada step yang dikurangi? Atau ada bahan-bahan yang dikurangi dalam hidup kita? Ketika kita hidup sebagai orang beriman dan mengikuti panduan dari Tuhan, mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diminta Tuhan, maka hidup kita akan baik. Seperti kita mengikuti panduan itu tadi. Tetapi kalau kita menghilangkan sedikit bahan, kalau kita menghilangkan sedikit saja panduan dari Tuhan itu, maka hasilnya kurang baik. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat kita di Kolose ini, Kolose menjelaskan, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana manusia baru. Bagaimana manusia yang menghilangkan atau melupakan dirinya yang lama, yang punya banyak kekurangan, yang punya banyak dosa, lalu menjadi satu manusia baru. Di sini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu harus kita tinggalkan. Lalu mengikuti apa panduan dari Tuhan. Apa saja panduan dari Tuhan, kita seharusnya sudah tahu sebagai orang-orang Kristen bagaimana Tuhan memandu kita. Banyak sekali panduan-panduan dari Tuhan. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Atau paling mudahnya mengikuti bagaimana Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai role model kita. Seperti inilah cara kita bertingkah, seperti inilah cara kita bersikap. Membawa kasih, membawa kesenangan, membawa kebahagiaan, bersikap baik, dan lain-lain.
Nah, panduannya sudah ada. Panduannya kita sudah tahu. Kita sudah tahu kalau kita menghilangkan sedikit bahan, menghilangkan sedikit step itu tadi, hasilnya gimana? Tinggal pertanyaannya adalah, mau apa enggak mengikuti panduan tadi? Mau apa enggak mengikuti panduan yang dianjurkan oleh Tuhan itu? Apakah mudah? Tentu tidak. Tentu tidak mudah. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harusnya selalu berusaha menjadi manusia baru itu tadi. Selalu berusaha memperbaiki diri. Selalu berusaha menghilangkan apa yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga kita menjadi sesuai dengan panduan dari Tuhan itu tadi. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengikuti panduan dari Tuhan. Marilah kita menjadi manusia baru. Marilah kita perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan panduan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita sambut firman yang telah kita baca, kita renungkan, kita dengarkan ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan kedua. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, teguh atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita. Mari kita bersama berdoa syafaat. Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, kami anak-anak-Mu ini kembali menghadap kepada Engkau, ya Tuhan. Kami telah membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami, memberkati pribadi, lepas pribadi dari kami, agar apa yang kami renungkan ini bisa kami laksanakan. Berkatilah kami agar hidup kami bisa sesuai dengan panduan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami ingin bersyukur juga atas apa yang Kau berikan pada kami, pada hidup kami, untuk gereja kami juga. Kami bisa berkumpul di sini, kami bisa memuji
namamu di sini, meskipun dalam keadaan yang sulit ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gerejamu, khususnya untuk GKJW Jemaat Jombang. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati, Engkau mau menuntun agar apa yang kami kerjakan, agar apa yang kami rencanakan bisa berbuah baik dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa khusus untuk Pepantan Karangmojo di sini. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati, Engkau mau memakai pribadi lepas pribadi yang ada di sini untuk bisa melayani Engkau, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kiranya Engkau mau memberkati gereja ini agar bisa semakin baik dari hari lepas harinya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap keluarga yang berada di jemaat ini maupun di Pepantan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau lindungi mereka, karena kami tahu setiap keluarga pasti memiliki masalahnya masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan bisa terselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, Engkau juga kiranya mau untuk memberkati pribadi lepas pribadi di gerejamu ini, karena setiap pribadi dari kami juga pasti memiliki masalahnya sendiri, pasti memiliki beban pikirannya sendiri. Tuhan, kiranya Engkau mau hadir menjamah mereka agar apa yang mereka pikirkan, agar apa yang menjadi beban mereka bisa hilang dan mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati warga yang sakit, mereka yang sakit membutuhkan jamahan dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir menjamah mereka agar apa yang mereka keluhkan, agar apa penyakit mereka bisa sembuh dan mereka bisa kembali melayani Engkau di gerejamu ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau mau menuntun pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan semua jajarannya. Tuhan, kiranya Engkau mau menuntun mereka agar apa yang mereka rencanakan, agar apa yang mereka pikirkan bisa seturut dengan kehendak-Mu dan membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan untuk gerejamu ini. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati, Engkau mau menuntun orang-orang yang memproses persembahan ini. Tolong kiranya apa yang kami memberikan ini bisa berguna untuk gerejamu ini, untuk kemajuan gerejamu ini. Ya Tuhan, inilah doa dari kami, inilah anak-anak-Mu. Doa dari kami ini, kiranya Engkau mau untuk menyempurnakannya. Amin. Mari kita memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama dan kedua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menerima berkat melalui hambanya. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.